Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kita ketemu lagi di video ketiga dari rangkaian materi percabangan dan perulangan pada pemrograman Python. Nah, pada kali ini kita akan membahas mengenai operator logika. Nah, sebenarnya ini sudah saya singgung pada materi-materi sebelumnya mengenai operator logika pada saat dasar pemrograman Python. Kenapa kita membahas kembali operator logika? Karena operator logika ini akan kita gunakan biasanya pada fungsi percabangan dan perulangan. Ya, mari kita mulai. Nah, operator logika ini dia akan memberikan hasil berupa boolean. Nah, teman-teman ingat ya, kalau boolean itu berarti hasil keluaran yang akan dikeluarkan itu berupa true or false, ya, benar atau salah. Jadi kondisi keluarannya adalah true or false, hanya dua saja seperti itu. Nah, ada beberapa operator logika. Teman-teman mungkin sudah pernah belajar ya mengenai operator logika. Mungkin di elektronika dasar ketika mempelajari gerbang logika dasar, teman-teman pasti ingat bagaimana ada logika AND, ada OR ya, kemudian ada NOR ya, negasi dari OR, atau NAND, negasi dari AND. Kemudian ada logika-logika lain yang bentukan dari logika dasar seperti itu. Nah, untuk kali ini kita akan bahas untuk operator logika dasar saja, mungkin OR dan AND. Dan seterusnya nanti teman-teman bisa cobakan untuk operator-operator bentukan dari operator logika dasar. Ya. Kali ini kita coba untuk membahas operator logika OR terlebih dahulu. Nah, teman-teman juga pasti ingat ya bahwa operator logika OR ini akan memberikan hasil false jika kedua kondisi dari variabelnya itu adalah false ya. Contohnya seperti ini, kita punya dua variabel A dan B, di mana masing-masing keduanya ini dia kondisinya adalah false, ini juga false, maka A or B itu juga hasilnya false ya. Kemudian jika salah satu dari kondisi dari setiap variabelnya itu ada yang true, salah satunya, maka A or B itu dia akan true. Teman-teman bisa lihat di sini ya. Maka dia akan true. Apalagi kalau dia kedua-duanya adalah true. Nah, itu untuk OR ya, seperti itu. Oke, bagaimana contohnya di dalam pemrograman Python? Nah, ini contohnya untuk fungsi percabangan ya teman-teman. Nah, di sini ada fungsi if. Nah, kalau kemarin atau video sebelumnya kita hanya mempelajari mengenai untuk satu kondisi if statement ya. Contohnya kita cuma punya yang contoh pada video terdahulu pada sistem fungsi percabangan, kita cuma dikenalkan dengan if statement yang hanya satu saja ya. If album year kecil dari 90 atau if age ya. Kemarin ya contohnya adalah if age kecil besar dari 18 seperti itu ya. Ya, sekarang teman-teman bisa lihat bahwa di sini ada dua kondisi ya, ada dua kondisi. Ya, ini kita bisa sebut ini kondisi A, ini kondisi B, seperti itu ya. Di sini udah ada inisialisasi awal bahwa variabel album year ini diisi dengan sebuah nilai yaitu 1990, seperti itu. Nah, untuk bagaimana sistem percabangannya pada contoh operator logika OR yang seperti ini. Nah, di sini kita lihat kita menggunakan logika OR ya. Berarti untuk menentukan apakah keputusannya nanti adalah true or false, kondisinya true or false, berarti kita harus melihat kondisi dari hasil OR dari kondisi A dan kondisi B. Nah, kita bisa langsung
coba buatkan tabelnya seperti tadi ya teman-teman. Ya, tadi ada kondisi statement A, oke, statement B, kemudian keputusan akhirnya adalah A or B, seperti itu. Nah, coba kita cek satu-satu ya teman-teman. Nah, ini sini ada album year kecil dari 1980. Kita cek bahwa posisinya sekarang album year itu adalah 1990. Apakah 1990 ya, sorry. Apakah 1990 kecil dari 1980? Ya, jawabannya tentu saja salah ya teman-teman. Berarti di sini kita bisa isikan bahwa statement A itu salah, seperti itu. Kemudian di sini ada lagi statement B ya. Apakah 1990 besar dari 1989? Seperti itu. Ya. Maka apakah lebih besar? Ya, benar ya teman-teman bahwa 1990 itu lebih besar dari 1989. Berarti di sini kondisinya benar. Nah, keputusan akhirnya bagaimana teman-teman? Nah, kita akan melakukan operasi logika ya, A or B. Nah, tadi ingat ya teman-teman bahwa kalau dalam operator logika OR, jika salah satunya ada yang true, maka hasilnya adalah true. Karena untuk false atau untuk salah itu kedua-duanya statementnya harus salah-salah baru salah. Tapi kalau ada satu yang benar maka hasilnya adalah benar. Maka ini hasilnya adalah benar ya. Atau true seperti itu ya. Atau true. Jadi kita bisa pastikan bahwa kondisi dari if statement ini hasilnya adalah true ya. Karena salah satu kondisinya ada yang true. Maka dia akan menjalankan perintah sebelum else ya. Nah, ingat karena dia true kondisinya, maka dia akan menjalankan perintah yang ini teman-teman. Maka yang akan di print adalah the album was made in the 70s or 90s gitu, seperti itu. Nah, tapi jika nanti kondisinya adalah mungkin salah-salah, karena yang memungkinkan untuk hasil akhirnya salah jika kedua-duanya statement ini salah ya teman-teman, maka yang akan dijalankan adalah kondisi yang else ini. Berarti yang akan ditampilkan adalah the album was made in the 1980s, seperti itu ya. Maka keluarannya adalah yang ini ya teman-teman ya, bukan yang ini. Seperti itu. Oke. Oke, sekarang kita lanjut ke operator logika AND, teman-teman. Kalau operator logika AND berarti ada kondisi pertama, kalau untuk menghasilkan true atau benar itu hanya jika statement A dan statement B harus true semuanya atau harus benar semuanya, baru hasilnya A and B itu adalah benar. Tapi kalau salah satunya ada false, maka hasil A and B itu akan false. Jadi diingat gampangnya seperti itu sih teman-teman kalau saya mengingatnya. Kalau OR berarti untuk menghasilkan false, dia harus false kedua statement. Tapi kalau untuk logika AND, untuk menghasilkan true, dia harus kedua-dua statement harus ada true. Harus nilainya true semuanya. Seperti itu. Oke, contohnya pada logika pemrograman Python, sebenarnya ini bukan hanya di Python ya teman-teman, di C juga seperti ini konsepnya. Cuma nanti yang membedakan, selalu saya katakan bahwa yang membedakan hanya sintaksnya saja, bagaimana cara menuliskannya dalam pemrogramannya saja. Karena lagi-lagi bahasa pemrograman itu dia punya dictionary-nya sendiri ya, dia punya kamusnya sendiri. Jadi teman-teman harus menyesuaikan dengan kamus yang tersedia seperti itu. Tetapi alurnya, logikanya, konsepnya itu sama ya. Untuk logika, operator logika, operator kemarin kita udah belajar mengenai operator pembanding juga itu sama ya. Tapi
Cuma nanti bagaimana teman-teman menerapkannya di pemrograman sesuai dengan aturan atau sintaksis yang berlaku pada pemrograman tersebut, ya, jenis pemrograman tersebut. Oke, sekarang ada contoh, yaitu album year itu sekarang isinya adalah 1983. Jadi ada sebuah variabel album year, yaitu isinya 1983. Nah, ingat ya teman-teman, kita punya dua statement. Yang pertama ada statement A, kemudian ada statement B, ya, seperti itu. Nah, coba kita buatkan tabelnya, tabel logikanya. Oke. Ya, ini A, ini B, ini A, N, B. Oke, nah, kita cek satu-satu. Apakah ya, di statement A, apakah 1983 besar dari 1979? Bagaimana jawabannya? Apakah 1983 besar dari 79? Ya, benar ya, true ya di sini. True. Oke, statement B. Apakah 1983 kecil dari 1990? Ya. Jawabannya apa teman-teman? Ya, benar, true ya. Ya, 83 memang kecil dari 90. Dan ingat, keputusan akhirnya adalah ketika A dan B, jika kedua-dua statement bernilai true, maka A dan B dia akan bernilai apa teman-teman? Ya, true. Dia akan bernilai true. Karena dia hanya akan bernilai true jika kedua-dua statement itu nilainya true dan true. Seperti itu. Nah, karena ini hasilnya adalah true, maka yang akan dijalankan adalah perintah yang setelah if, ya, setelah if statement. Maka yang di print adalah this album was made in the 80s, seperti itu. Ya, oke. Nah, jika salah satu kondisi true atau false, maka keluaran program itu oke, ini nggak ada else-nya ya teman-teman. Kalau nggak ada else-nya berarti dia kalau jika salah satu kondisi true atau false, maka keluaran dari program dia akan ya langsung ke tidak ke print ya, tetapi dia nanti akan menuju ke statement di luar if statement-nya, seperti itu. Kalau yang ini maksudnya adalah keluaran dari ketika if statement bernilai true, ya, seperti itu. Ya, kalau dia bernilai false, berarti dia akan menjalankan program yang setelah di luar if statement-nya, seperti itu. Oke. Ya, di materi ini kita cuma berikan contoh OR dan AND ya teman-teman, tapi tidak sangat memungkinkan nanti teman-teman juga akan menggunakan operator-operator logika lainnya seperti negasi AND, negasi OR, dan lain-lainnya. Nanti tinggal teman-teman pelajari saja tabel logikanya seperti apa. Nah, saya rasa gampang ya teman-teman. Sampai jumpa kita pada materi perulangan di next video. Selamat belajar!